Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan mengingat kembali bagaimana gereja atau jemaat Katolik yang menggunakan gedung serbaguna di Arca Manik beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan April atau bulan Mei. Mereka didemo oleh warga, mereka dituntut untuk tidak menggunakan tempat itu. Dan pada hari ini saya mendengar dan membaca satu berita bahwa mereka resmi diusir dan mereka beribadah untuk sementara di gedung pencak silat, ya kalau nggak salah, di Arca Manik. Dan ya, kalian tahu sendirilah bagaimana kalau mereka beribadah di tempat yang bukan gereja. Banyak hal yang memang harus mereka siapkan, banyak hal yang mereka harus perlukan, dan ada banyak kendala-kendala lainnya. Tetapi nanti kita akan menonton dari gerakan Peace ID bagaimana tanggapan mereka, dan juga ada berita. Tapi sebelum itu kita tonton dulu bagaimana kalau umat lain yang melakukan hal yang demikian. Kalau orang Kristen sering dibubarin ibadah, sering diusut soal izinnya. Tapi bagaimana kalau mereka yang melakukan? Walaupun kita tahu bahwa ini tidak semua, tapi hanya beberapa. Tapi kita tonton beberapa video cuplikan yang pendek-pendek berikut ini dulu. Mata nih Cok. Mata nih gue pak. Picek. Cok. Mata. Ya, tadi kalian bisa saksikan sendiri ya bagaimana videonya. Ya begitulah. Gak apa-apa sebenarnya mereka beribadah di tengah jalan, mau dimanapun itu urusan mereka sebenarnya. Tapi kenapa kalau orang Kristen yang beribadah itu selalu menjadi sulit gitu loh? Itu sangat susah. Itu aja pertanyaannya, kenapa? Maka bagi saya ya perlu dipertanyakan bagaimana tindakan pemerintah dalam hal ini. Oke, kita tonton dulu dari gerakan Peace ID bagaimana tanggapan mereka. Kasian banget nasib saudara kita Jemaat Persatuan Gereja Amal Katolik atau PGAK Santa Odilia di Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka terusir dari gedung serbaguna atau GSG Arca Manik. Padahal gedung itu udah mereka gunain selama puluhan tahun buat ibadah misa mingguan dan berbagai acara keagamaan. Apalagi tanah dan gedung itu milik mereka sendiri. Ini terjadi setelah mereka berulang kali mengalami tekanan dari warga dan ormas yang intoleran. Per 5 Agustus lalu, mereka terpaksa beribadah di Gedung Laga Pencaksilat Sport Jabar Arca Manik. Pemindahan lokasi ibadah saudara kita ini dikeluarin pemerintah Kota Bandung. Dalam surat pemindahan dikatakan Jemaat Katolik PGAK Santa Odilia diizinkan memakai gedung baru hanya selama 2 bulan aja, dari 8 Agustus 2025 sampai 7 Oktober 2025. Surat ditandatangani Camat Arca Manik Willy Yudia Laksana. Menurut pengakuan salah satu jemaat, misa pertama di Gedung Laga Pencaksilat Sport Jabar berlangsung relatif lancar. Tapi nggak bisa dipungkiri beberapa fasilitasnya memang nggak mendukung kekhusyukan ibadah. Di antaranya sound system, pencahayaan, dan tata letak dalam ruangan. Ditambah akses ke lokasi ibadah harus lewat tangga. Ini jelas nggak ramah buat jemaat yang rata-rata udah lanjut usia. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menemui jemaat PGAK Santa Odilia pada 9 Agustus lalu. Dia berjanji Kementerian HAM akan berupaya mewujudkan tempat peribadatan permanen buat jemaat. Kalau ada warga, ada jemaat yang merasa hak ibadahnya dilanggar, itu yang salah kami, pemerintah, katanya. Karena pemerintah bisa dikatakan gagal melindungi mereka, makanya kami serius dan kita semua harus menghormati hak warga masyarakat untuk beribadah menjalankan agamanya masing-masing, lanjutnya. Penolakan hak beribadah yang dialami saudara kita Jemaat PGAK Santa Odilia terjadi ketika Rabu Abu pada 5 Maret lalu. Saat itu, Forum Komunikasi Warga Arca Manik Berbineka menolak penggunaan GSG Arca Manik sebagai tempat ibadah. Mereka mengklaim GSG berfungsi sebagai fasilitas umum atau fasilitas sosial, bukan tempat ibadah. Tapi PGAK Santa Odilia menegaskan, GSG Arca Manik sejak awal merupakan bagian dari aset PGAK Santa Odilia, bukan fasilitas umum atau fasilitas sosial. Ini dibuktikan dengan surat-surat resmi jual beli dan sertifikat tanah. GSG adalah hasil transaksi sah Pastor Paroki Santa Odilia, Yosef Gandhi, dan PT Balai Endah, pengembang kompleks Arca Manik Endah. Sertifikat kepemilikan lahannya pun lengkap.
Ada akta jual beli, izin mendirikan bangunan, dan sertifikat hak guna bangunan. Penolakan terjadi lagi menjelang perayaan Tri Hari Suci Paskah pada Kamis Putih 17 April 2025 dan Minggu Paskah 18 April 2025. Massa yang berunjuk rasa berorasi keras di sekitar GSG. Ini jelas mengganggu jalannya misa yang membutuhkan ketenangan. Apa yang dialami Jemaat Santa Odilia adalah kegagalan negara menjamin hak kebebasan memiliki rumah ibadah semua warga. Negara memilih takluk dari tekanan ormas dan warga yang intoleran. Negara nggak berani pasang badan menegakkan konstitusi dan hukum. Melalui kasus ini, negara seolah memberi sinyal soal betapa rentannya nasib umat beragama minoritas di Indonesia. Lokasi beribadah mereka bisa dengan mudahnya dipindahkan, gak peduli lokasi ibadah itu milik mereka sendiri. Negara harus malu dengan kasus yang dialami Jemaat Santa Odilia Arca-Manik dan jemaat lain yang nasibnya serupa. Betapapun beratnya kita menghadapi penindasan ini, cita-cita Indonesia untuk semua jangan pernah dikubur ya. Kita harus tetap optimistik meskipun lorong gelap yang panjang kita lalui. Yuk, jangan pernah bosan merawat toleransi di Indonesia. Ya, betul ya. Mereka diusir dan sebenarnya ya itulah. Mereka sudah lama di gedung itu dan gedung itu gedung untuk punya mereka sendirilah. Nah, kenapa harus diusir? Dan siapa yang salah? Apakah orang Kristen lagi yang salah? Soal izin lah, soal penyalahgunaan lah. Saya tetap berulang-ulang mengatakan ini namanya intoleransi berkedok izin. Maka siapa yang salah? Ya harusnya pemerintah. Kenapa? Harusnya mereka turun tangan dong dalam hal ini. Mereka harus betul-betul menindaklanjuti bagaimana orang Kristen itu merasakan diskriminasi, merasakan yang namanya persekusi. Ini kan persekusi bagi orang Kristen karena hak mereka untuk beribadah, hak untuk melaksanakan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan itu nggak ada lagi gitulah. Ya walaupun tidak semua tempat, tapi di beberapa tempat sudah terjadi dari bulan April sampai bulan Agustus ini. Nah 2 hari lagi ya, saya buat video ini tanggal 15 Agustus, 2 hari lagi kita merdeka. Apakah kita layak disebut untuk merdeka kalau hak kita yang minoritas atau hak untuk orang Kristen masih dilarang atau masih dilanggar? Gimana dengan hal itu? Jangan-jangan kita masih dijajah oleh negara kita sendiri. Ya begitulah, mari kita baca dulu berita. Saya baca aja ringkasannya. Saya kasih di background saya nanti ini beritanya apa, dan juga kalian saya kasih di deskripsi juga. Ini ditulis pada 13 Agustus, tapi saya tidak baca semuanya, ringkasannya aja gitu. Ya ringkasannya begini. Umat Katolik PGAK Santa Odilia yang selama puluhan tahun menggunakan gedung serbaguna Arca-Manik untuk beribadah misa mingguan terpaksa pindah karena penolakan dan tindakan intoleransi dari sebagian warga sekitar. Nah, mulai 5 Agustus 2025 mereka beribadah di gedung Laga Pencaksilat, Sport Jabar Arca-Manik sebagai tempat sementara dengan izin resmi dari pemerintah Kota Bandung selama 2 bulan. Hanya 2 bulan. Pertanyaan saya, kalau mereka seandainya mendirikan gereja, apakah diberi izin enggak? Kalau seandainya kan mereka kan butuh gereja ini, butuh gedung. Apakah diizinkan? Kayaknya ya kita enggak tahu. Kita lanjut. Perpindahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang ditandatangani 5 Juni 2025, berarti 2 bulan lalu antara gereja dan pihak terkait, termasuk rencana mediasi dan upaya pemerintah menyediakan tempat ibadah permanen karena gedung mereka sendiri kan udah diambil. Selama menggunakan GSG Arca-Manik, umat terus menghadapi gangguan seperti aksi line dance yang mengganggu kekhusyuan misa. Iyalah, diganggu. Udah tahu ibadah tapi media sengaja diadakan yang lain-lain. Fasilitas di gedung baru kurang memadai, misalnya sistem suara yang tidak optimal. Ya betul, tadi udah disampaikan oleh Gerakan Peace ID tadi ya. Wakil Menteri HAM dan pejabat terkait berjanji akan berusaha untuk mewujudkan tempat ibadah permanen. Ini teman-teman ya, mari kita mengingat kalimat ini. Wakil Menteri HAM dan pejabat terkait berjanji berusaha keras untuk mewujudkan tempat ibadah. Tapi pertanyaannya gini, sampai kapan ditunggu? Apakah tahun ini, tahun depan, atau tahun berikutnya? Harusnya kalau mereka gercep cepat ya tahun inilah dipercepat. Bulan Oktober diadakan atau disediakan tempat yang lain, atau dikembalikan itu GSG itu, gedung serbaguna itu loh, untuk mereka jadikan gereja, dipasang salib di atas. Jangan lagi dipersulit gitu. Nah, kasus ini berawal dari penolakan Forum Komunikasi Warga Arca-Manik, Bhinneka sejak Maret 2025. Ya betul, ini kan Maret ini pernah kita tonton. Yang menganggap gedung
gedung milik gereja sebagai fasilitas umum sehingga tidak boleh digunakan untuk ibadah. Padahal ini ya untuk punya mereka sendiri loh, tapi diusir ya dari gedung mereka. Gereja menegaskan bahwa GSG Arca-Mani adalah aset milik gereja berdasarkan bukti resmi. Oke. Kemudian intoleran berujung unjuk rasa keras sehingga waktu perayaan Tri Hari Suci Paskah bulan April yang lalu. Oh berarti ya kita sudah nonton lah berapa yang lalu. Ya seperti itu ya teman-teman, nanti kalian bisa baca. Nah, mari kita tonton, ada satu video yang dulu itu pernah kita reaction tapi kita tonton lagi. Dari seorang nenek-nenek yang berkomentar, yang ikut juga dalam demo. Mari kita tonton ya, nanti kalian bisa berkomentar tentang nenek-nenek ini. Atau kalau mau pemerintah daerah di sini yang bertanggung jawab untuk tetap memfungsikan gedung ini sebagai gedung serbaguna. Dan itu mohon maaf karena adik-adik juga polisi pasti tahu hukum. Jadi sudah manipulasi transaksi jual beli tidak sepengetahuan warga dan melanggar izin prinsip. Komplek ini tidak akan berdiri kalau tidak ada izin prinsip. Maaf ya, ini jangan dipelesetkan, jangan digoreng dan jangan digoreng menjadi sara ya, bukan sara ini. Ini kita juga tidak pakai, orang Islam tidak pakai untuk ibadah kok, untuk pemilu ya Pak ya, untuk pilgub, bahkan untuk olahraga dan bahkan ada yang nikahan itu loh. Jadi kalau misalnya ini dijadikan sebagai tempat peribadatan salah satu agama apapun lah, nah, kalau Islam jadi masjid ya nggak boleh gitu. Jadi tolong adik-adik dari polisi itu harus memaklumi bahwa ini dasar hukumnya ini Pak. Jadi ini sudah merupakan pelanggaran pidana tindak kriminal gitu loh, penyerobotan kan. Jadi seharusnya orang yang melakukan itu siapapun orangnya harus diusut. Jadi kalau mereka bandel tidak mau misalnya memaklumi ini, ya kita telah ke pengadilan. Karena kita dasar hukumnya kuat. Jadi tolong jangan dipelesetkan karena mereka orang berduit mungkin ya. Jangan dipelesetkan lalu kita dianggap saran, kita yang mbok-mbok ini, saya umur 81 ngapain saya? Tapi saya kewajiban saya sebagai orang tua untuk generasi penerus bahwa yang salah itu tidak bisa dibenarkan. Banyaknya sekarang misalnya bukan pelanggaran hukum ya, rekayasa hukum kita di sini tidak ada. Karena apa Pak? Ini hak warga loh. Kalau ini dipakai ibadah salah satu agama, kita mau di mana? Kalau mau ngadain pemilu, mau ngadain sensus, buatnya olahraga. Jadi itu saja yang perlu ibu ketahui. Kebetulan maaf ya, saya bukan asal bacot gitu Tam. Saya kebetulan saya sarjana hukum dan saya dosen hukum. Tapi saya pegawai negeri. Dulu saya pegawai negeri sama dengan Anda abdi negara. Saya mah abdi kumaha abdi. 40 tahun saya mengabdi ke negara sampai pensiun. Sampai saya jadi pengajar. Jadi kalau saya tuh tidak akan halangat gitu. Jadi perlu adik-adik ketahui, kami bukan arogan, kami tidak anarkis, kami hanya untuk hak sebagai warga. Jadi itu saja barangkali untuk meluruskan ya Bu. Jadi kalau memang secara kewargaan tidak bisa ini ya kita ke hukum Pak. Ya, oke. Jadi itu saja, jangan dipelesetkan, jangan digoreng. Terima kasih, semoga kita berniat ibadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pendapat kalian dengan nenek-nenek ini? Apakah kalian setuju dengan dia atau enggak? Silahkan berkomentar ya di bawah. Kalau saya di video saya yang dulu itu, nanti saya kasih lah thumbnailnya atau saya kasih link di deskripsi atau di sebelah kiri atas ini. Ya kalian bisa nilai sendiri bagaimana waktu itu ketika dia berkomentar, dan komentar saja lah, kalian bisa lihat di sana apa tanggapan saya. Ya oke, kita beranjak di video yang berbeda. Ini tentang soal apa ya, orang halal dan haram lagi yang dibilang-bilang itulah. Mari kita tonton dulu respon dari gerakan Peace ID ini. Mari kita tonton.
Apakah boleh beli makanan di restoran yang jual juga produk haram? Secara fikih boleh, tapi rupanya netizen ini gerah dengan situasi seperti itu. Karena itu kemudian dia bikin kampanye agar muslim tidak membeli makanan di restoran seperti itu. Ada-ada aja ya. Oh ya, nama netizen itu Dian Widayanti dengan akun Instagram Dian Widayanti. Dian sangat menyesalkan banyak muslim yang beli makanan di restoran yang juga menjual makanan haram. By the way, restoran yang dibahas Dian adalah Gigi Susu Bakery di Canggu, Bali. Dia bilang harusnya muslim jangan makan di sana, apalagi kalau dari sosmednya aja udah kelihatan menunya banyak yang mengandung pork. Mereka tuh jelas-jelas jualan pork dan menunya itu banyak yang pork. Tapi sayangnya banyak banget muslim bahkan yang berhijab sekalipun makan di sana lanjutnya. Dian juga soroti menu minuman alkohol di Gisusu Bakery itu. Mereka juga banyak menjual minuman beralkohol kayak tequila, rum, Baileys, dan lain-lain. Jelas banget kalau target mereka itu bukan muslim tegasnya. Menurut Dian ini soal awareness halal, bukan maksud maksa jadi halal tapi ngajak muslim cek dulu sebelum ikut tren. Masalahnya narasi kayak gini sering bergeser ke arah muslim gak boleh nongkrong di tempat yang jual pork. Padahal hukum fikih gak sesempit itu. Makan di tempat yang jual makanan haram bukan otomatis haram. Yang haram itu kalau kita mengkonsumsi makanan haramnya. Misalnya pesan nasi goreng, sayur, atau kopi latte tanpa alkohol di resto yang juga jual babi. Hukumnya tetap halal selama bahan, alat masak, dan prosesnya nggak terkontaminasi. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa asal segala sesuatu itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ulama Syafi'iyah juga menegaskan kalau makanan halal disajikan di tempat yang juga jual makanan haram, hukumnya tetap halal selama tidak terbukti tercemar najis. Bahkan menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah membolehkan menggunakan peralatan milik non-muslim, asalkan dibersihkan dulu jika khawatir terkena najis. Artinya yang penting itu kepastian bahan dan proses, bukan sekedar label tempatnya. Analogi gampangnya, belanja sayur di pasar yang juga jual daging babi, masa iya sayurnya jadi haram? Atau naik pesawat yang nyediain menu babi untuk penumpang non-muslim, masa muslim gak boleh naik pesawat itu? Intinya masalahnya bukan di lokasinya, tapi di proses dan isi menu. Kalau pesanan kita bisa dipastikan halal dan bersih dari kontaminasi, ya sah-sah aja. Yang justru harus kita pertanyakan itu, apakah influencer ini udah cross-check dulu sebelumnya ke restoran? Apa jangan-jangan main blaming aja kalau restoran non-halal pasti semuanya terkontaminasi? Indonesia itu majemuk. Kalau kita mulai membatasi jangan nongkrong di situ hanya karena resto yang juga jual menu non-halal, lama-lama kita bikin tembok sosial yang nggak perlu. Banyak resto dengan target pasar campuran justru sudah berusaha pisahkan dapur atau alat masak. Bahkan ada yang lagi proses sertifikasi halal untuk sebagian menu. Kalau langsung ngejudge dari IG feed tanpa klarifikasi, itu jatuhnya asumsi. Dan dalam Islam, suuzon atau berprasangka buruk justru gak dianjurkan. Narasi seperti ini bisa bikin jarak sosial dan merusak relasi lintas agama. Berhati-hati membeli makanan dianjurkan, tapi jangan justru bikin sekat sosial di masyarakat. Yuk beragama dengan akal sehat. Ya harusnya kalau memang nggak mau makan ya udah pulang aja, nggak usah makan di situ. Jangan ngecap atau berprasangka buruk kepada orang lain. Kalau berprasangka buruk berarti sama aja sudah melakukan suatu hal yang haram juga kan. Jangan sampai babi diharamkan tapi pergi ke diskotik, melakukan apa istilahnya pacaran, maksudnya bebas, hubungan seks bebas, kan banyak yang terjadi sekarang itu. Kenapa justru babi aja yang diharamkan tapi nggak takut melakukan hal yang demikian? Seperti yang dibilang sama siapa itu, ada satu muslimah itu ketika ditanyakan sama dia, katanya babi haram tapi soal dia bilang, sedangkan saya minum alkohol, masa babi aja yang ini, masa sedangkan alkohol harusnya kan haram juga kan? Ya udah gitu. Jadi walaupun sebenarnya nggak benar tapi ya jangan hanya satu aja yang diharamkan. Kalau memang haram ya haram aja semua gitu. Tapi ya inilah kalau sudah memang intoleran. Bagi saya intoleran yang gini-gini. Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka berikan like kalian, berikan jempol kalian untuk video ini. Silahkan berikan komentar tanggapan kalian tentang video ini. Saya tunggu jawaban kalian dan saya tunggu komentar kalian. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Shalom.